Halo semuanya, kembali lagi di channel kami, Candy Lucia. Dokternya langsung bilang gini, loh kamu ini ada miom, besar banget ini. Akhirnya hari H, waktu aku kembali ke dokter ketiga, ini kista. Jadi aku disarankan untuk pergi ke dokter spesialis. Suamiku bilang kalau misalnya nanti amit-amit ya harus diangkat ini bukan penyakitnya aja tapi sama rahimnya juga itu harus diangkat. Setelah hari itu dokter 3, dokter 4, dokter 4 makin ancur-ancuran. Oh ya, aku lupa tadi jelasin yang di dokter keempat itu dokternya suruh aku untuk periksa darah setelah dari dokter itu kan. Nah, waktu di dokter itu juga dokternya tuh jelasin kalau waktu dia USG ini dia nggak kelihatan ovarium itu yang sebelah kiri, yang kanan tuh kelihatan jelas tapi yang kiri itu nggak jelas. Nah, dokter ini bingung antara di sebelah kiri ini ovariumnya yang mengalami pembengkakan atau ada kayak, jadi ini ovarium nih ya, nah ini ada kayak bercabang gini, ada cabangnya, terus jadi kayak ada sesuatu nutupin, besar banget nutupin ovarium ini, jadi sampai nggak kelihatan gitu. Aku jadi disuruh cek darah, nah cek darahnya itu salah satunya CA125. Nah aku juga tahu kalau CA125 itu cek untuk kadar kanker ya, kadar kanker. Nah udah dari dokter itu sepanjang jalan ya aku sama suami itu kayak diem aja, aku diem nangis, bukan ini apa tapi nangis, dan udah kayak nggak bisa ngomong apa-apa kayak gitu kan. Kalau mau marah aja, kalau mau nangis aja hari ini, tapi besok kamu harus siap menghadapi sesuatu yang paling parah. Aku marah ketika dia bilang kayak gitu kan, ini sesuatu yang parah yang nggak bisa dilupakan sehari aja kayak gitu. Di mobil itu jadi ada sempet aku marah gitu ke suamiku, tapi ya terus seiring berjalannya waktu sampai di apartemen juga aku diemin suamiku, terus sampai tidur kita doa terus karena kan di dokter itu dokternya sampai bilang gini, karena aku nangis di ruangan dokter itu, dokternya bilang ya maaf saya harus menyampaikan ini, sesuatu yang paling parah saya harus menyampaikan di depan supaya kayak kesannya nggak memberikan harapan ke gitu ya. Ke pasiennya kan. Dokternya bilang kalaupun nanti hasil yang saya bilang ini salah, nggak sesuai di meja operasi waktu dibuka dibedah gitu, nggak apa-apa, boleh marahin saya siap dimarahin, karena ya memang saya nggak bisa memberikan sesuatu yang baik di sini, tapi saya harus menyampaikan sesuatu yang buruk dulu, terburuknya dulu, supaya pasiennya siap gitu, supaya pasiennya yang nggak merasa ter-PHP-kan ya kan. Kalau mau sedih ya kamu sedih sekarang gitu, memang ini menyakitkan, apalagi kalau sampai bener-bener kejadian sampai diangkatkan dan belum punya anak juga, jadi ya udah. Jadi yang setelah dari dokter keempat ini kita pulang, besoknya aku bilang ke suamiku, aku merasa nggak puas dengan hasil dari dokter keempat, tapi aku tetap menjalankan tes darah besok pagi itu.
Nah, dengan cari-cari dokter lagi. Kenapa cari-cari dokter lagi? Karena mungkin ini bukan dokter keempat ini jelek ya, tapi kita denial kalau aku sakit yang separah itu, kalau aku harus kayak gini, kita belum menerima itu. Makanya kita masih tetap mau cari opsional lagi dari dokter kelima yang ya dengan harapan bahwa ada sesuatu yang lebih baik. Gak tahu itu harapan dari kita sih, kita berdua, karena ya itu tadi gak mau percaya dengan omongan dokter yang keempat. Jadi kita janjian, kita cari dokter yang kelima. Nah, dokter kelima ini kebetulan prakteknya juga hari Rabu ya, masih hari Rabu. Hari Senin. Nah, hari Senin ini kebetulan tes darahku keluar paginya. Aku janjian sama dokter sorenya, ke malam, sorenya jam 5 gitu. Nah, waktu tes ini keluar, aku ngerasa kayak apa ya ini hasil tesnya. Kemarin tuh kita udah doa, udah bener-bener kayak nggak ngerti harus mau gimana lagi gitu, cuma bisa berdoa dan nggak mikir yang jelek-jelek gitu kan. Nah, terus habis itu keluar tes darah, suamiku pulang kasih tunjuk hasilnya. Dia bilang gini, hasilnya kalau aku lihat ini di jurnal, aku baca-baca juga, kan dia juga nggak ngerti ya hasil tes ini apa. Lihat hasilnya itu bagus, cuman memang CA125-nya ini ada kelebihan angka. Jadi normalnya itu CA125 itu 35, tapi punyaku itu 38,3 atau 8 gitu. Nah, jadi ada lebih 3 poin berapa gitu. Nah, kalau suami bilang, kalau aku baca-baca di jurnal itu kalau ada kanker itu angkanya tuh sudah mencapai ratusan, 400 ke atas gitu. Tapi ini kan segini, harapannya ya memang nggak ada ya. Jadi aku udah tetap aja feeling nggak enak karena ada angka lebihan itu. Waktu malam ke dokter, jadi ini kita ke dokter kelima ya. Dokter kelima sambil bawa hasil CT scan, tes darah, semuanya kita bawa. Dokter kelima masuk antrian. Nah, dokter kelima ini pemeriksaannya paling beda daripada dokter yang lain ya, karena selain periksa USG terus pakai jari, dia juga periksa. Jadi ada 2 yang pakai jari, dari depan sama belakang terusnya dari dubur, jadi dia ngecek dari dubur juga. Dokter jelasin lagi kalau misalnya kemungkinan ini miom, tapi saya juga belum bisa memastikan selama belum dibedah. Dan kalaupun harus diangkat, berarti itu sudah ada penyebaran di dalam, yang artinya berarti ini bukan miom tapi sesuatu yang lain, yang kanker itu mungkin ya nggak sih kok itu. Nah, kalau sampai menyebar berarti harus diangkat semuanya. Tapi kalau nggak menyebar, saya cuma angkat 1 aja, sebelah kiri, ovarium, karena emang letaknya di sebelah kiri. Ternyata saya cuma angkat 1 aja, jadi kamu masih punya 1 lagi. Kamu punya anak dulu, baru nanti setelah itu dituntaskan. Penjelasan dari dokter kelima kayak gitu. Bukan sesuatu yang baik juga, tapi minimal aku merasa ada harapan di situ bahwa aku bisa punya anak. Even masih tetap ada worst case-nya itu harus diangkat. Dokter kelima ini suamiku bilang ke aku bahwa nggak boleh berharap dari dokter kelima, tetap harus berpikir bahwa ada potensi terburuk itu dan kita harus memikirkan yang paling buruk. Jadi malam waktu kita doa, suamiku bilang bahwa aku harus mengikhlaskan kalau sampai kejadian diangkat semua. Tapi aku tetap merasa enggak boleh diangkat, ini punyaku.
dan aku nggak siap. Terus nggak tahu gimana, tapi suamiku bilang gini, kamu tahu nggak yang dikasih Tuhan itu yang ada di badan itu bukan punyamu, tapi punya Tuhan. Kalau Tuhan mau ngambil kapanpun, ya kamu harus ikhlas, harus dikembalikan karena itu bukan punya. Jadi waktu itu aku langsung kayak tertampar, iya emang punyaku. Stop dulu. Nah, jadi malam itu kita doa. Aku benar-benar belum siap buat ngomong itu, jadi aku doanya bilang kayak gini, Tuhan, aku belum siap untuk ngelepas semua ini dan aku juga belum ikhlas. Tapi kalau Tuhan mau ambil, kalau Tuhan memang mau ngambil, ya aku belajar untuk ikhlas. Dan tolong ajari aku untuk ikhlas dan kuat. Itu doa yang aku bilang ke Tuhan. Udah habis itu, setelah hari itu semuanya itu doa. Mama mertuaku, mama mertuaku sampai ajak teman-temannya. Terus mamaku juga, aku juga minta doa dari romo yang aku kenal. Kemudian kita cari rumah sakit yang bisa untuk operasi dan sesuai budget juga. Nah, beberapa rumah sakit ini minta untuk tes swab, tapi ada yang minta lebih dari tes swab, tes-tesnya, syarat-syaratnya. Waktu akhirnya kita nemuin rumah sakit, kita kontakkan ke ke dokter, tanya tanggal untuk operasinya kapan. Dokter waktu itu bilang tanggal 14 operasi, karena dokter jadwal kosongnya tanggal itu. Tapi tanggal 16 itu adik itu menikah. Nah, itu kita galau di sana juga. Jadi kita kayak punya sesuatu masalah, ada lagi yang lain. Ya kayak, nah akhirnya ya mau nggak mau kita tetap ikutin dokter ya. Aku operasi tanggal 14, ya berarti aku nggak datang ke nikahan adikku. Ya sedih sih nggak bisa datang, tapi gimana lagi, aku juga udah bilang ke adikku bahwa aku nggak bisa datang, aku harus operasi. Dan sedihnya lagi kan karena masa pandemi ini nggak bisa orang datang sembarangan kan, cuman bisa satu penjaga aja, suamiku aja yang bisa jaga. Dan dia pun juga nggak boleh keluar masuk ke rumah sakit. Kalau keluar dan masuk lagi harus tes rapid. Kalau penjaga itu rapid, kalau yang pasiennya swab. Nah, rumah sakit yang aku pilih ini, jadi syaratnya bukan cuma tes swab aja ya, ada tes foto toraks sama pokoknya aku dicek darah juga. Untuk apa gitu aku lupa. Nah, itu syarat-syaratnya untuk masuk ke rumah sakit itu. Nah, teman-teman, aku mau info kalau misalnya ada yang pengen tahu harganya tes swab berapa, ini berdasarkan kita tanya-tanya rumah sakit di beberapa rumah sakit di Surabaya ya. Harganya itu kisaran dari 1,9 sampai 5 juta tergantung dari rumah sakitnya, sama tergantung, jadi ada beberapa rumah sakit yang menawarkan kayak hasilnya itu bisa 1 hari langsung, ada yang 3 hari, ada yang plus 1 hari, jadi besoknya gitu. Nah, itu semua biayanya juga tergantung dari itu tadi. Nah, waktu kita hari H, jadi kan aku operasi tanggal 14, berarti aku harus masuk rumah sakit tanggal 13. Tanggal 13 tuh kita ke rumah sakit. Nah, kita tanya bahwa bisa nggak kita pakai asuransi ini. Rumah sakit
bukan rumah sakit ya, ini bagian admin di depan, info kalau misalnya kita harus tanya dulu karena apa, perjanjian kontrak sama asuransi ini masih itu habis. Nah nggak tahu diperpanjang atau enggak gitu, jadi kita nggak bisa pakai asuransi. Nah kalau misalnya nggak bisa pakai asuransi, reimburse bisa nggak? Bisa, tapi kan kita juga mempertimbangkan kalau reimburse kan lumayan lama ya, dan ini kan asuransi sekarang ada on bill. Aku memang belum upgrade dan belum aku ganti kartunya, jadi aku masih kartu yang lama. Nah di waktu kita di meja admin ini sebelah kita itu ada ibu-ibu pasien juga pernah operasi. Nah waktu kita mau ke kasir untuk bayar registrasi, untuk bayar semua biaya di depan DP gitu kan ya, nah si ibu ini bilang, nyamperin kita, kamu mau operasi ya? Iya, saya mau operasi. Nah, kita jelasin, terus dia bilang, kartu asuransimu apa? Aku bilang ini. Nah si ibu bilang, itu loh bisa, aku pakai ini, jadi kamu nggak perlu DP. Ini bisa, kapan hari aku juga digituin. Maksudnya dibilang bahwa ini nggak bisa karena ada ini gitu. Tapi ternyata bisa, kan aku sudah tanya langsung ke asuransinya, dan asuransinya nelpon ke rumah sakit dan bisa, aku nggak bayar loh ini. Oh bisa. Terus kita kayak ngerasa, wow, kita yang ekspektasinya ya udahlah kalau misalnya emang harus bayar sendiri ya udah bayar sendiri, ternyata tiba-tiba ada orang yang infoin bahwa asuransinya bisa dipakai. Kita juga nggak kepikiran bahwa kita harus telepon ke asuransi karena ya udah kayak penuh banget gitu pikirannya, dan udah pikirannya operasi ini gimana bla kayak gitu, nggak kepikiran sampai ke sana, nggak mikirin itu. Jadi asuransi itu di luar ekspektasinya kita, bahwa kita bisa di cover sama asuransi, dan itu benar-benar kayak ini ibu ini dikirimkan untuk ngasih tahu kita itu benar-benar biasa banget. Dan setelah itu persiapan operasi ya, semua orang bilang Lucy jangan takut, tapi ya aku juga bilang enggak takut, tapi sebenarnya aku ya takut. Sepanjang hari itu tanganku nggak pernah lepas dari rosario. Jadi kayak santai. Suamiku bilang bahwa aku santai, setia. Tiap hari doa pegang rosario karena takut. Karena aku nggak pernah masuk rumah sakit dari aku lahir, nggak pernah masuk rumah sakit yang kayak apapun, nggak pernah diinfus. Jadi waktu hari mau diinfus, karena mau operasi kan harus dipasang infus nih, terus dia bilang sampai ibu jangan kaku ya, jangan ditarik gitu. Karena aku saking bener-bener tegang, bener-bener takut gitu kan. Ya habis itu waktu masuk operasi nih teman-teman, maaf ya aku harus berhenti baru hari kesekian setelah operasi. Nah, tadi aku bilang apa? Oh ya, pas operasi, hari operasi, aku operasi jam 1 siang, jam 12:30 siang itu aku udah kayak pasrah, rosario-nya aku pegangin terus, ditanyain juga kayak orang gimana gitu. Habis itu dibawa ke ruang operasi, suami nunggu di depan. Aku di ruang operasi, suster tanya, ibu gimana, ibu pertamanya karena apa, mungkin mereka relax, aku ngerasa nyaman ya di dalam sana. Habis itu sampai akhirnya perutku dibuka. Oh ya, operasi ini biasanya separuh aja, jadi aku sadar. Ini yang nggak sadar, yang bawah ini yang mati rasa. Waktu dokter buka, dokter langsung bilang, ya kan bener aku bilang ini myom.
wih besar banget, ada yang bilang gitu susternya. Terus habis itu dokternya bilang gini, panggil suaminya masuk. Nah waktu itu aku langsung pikir, wah kenapa nih kok aku harus masuk, kayak apa ada sesuatu yang parah yang harus gimana, atau diriku tuh ternyata harus dibuka atau gimana gitu. Terus suamiku masuk, aku tahu suamiku masuk dan pegang tanganku sebelah sini, tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain, maksudnya nggak bisa buka mata juga, tapi dengar orang-orang ngomong. Nah dari situ dokter bilang ini apa nyom, iya saya angkat ya gitu. Saya nggak tahu suami saya lihat proses potongnya atau enggak, lihat nggak? Iya. Dipotong Kayak jamur. jadi beneran literally. Kayak Jadi ini ovarium, ujungnya. ini ada ujungnya, terus ini Kandungan. Itu kandungan. oh ini kandungan. Terus ada kayak batang gitu, Iya, kayak lehernya lah. Jadi ada lehernya gini, terus tuh bercabang gini loh, Cabang. besar. Nah itu kita ada gambarnya sebenarnya, tapi ya kita nggak mau tampilin lah ya, daripada nanti video ini di take down. Saya sudah susah-susah duduk di sini. Nah kemudian sampai operasi selesai, kata orang-orang kalau operasi even dibius tengah aja bisa ketiduran kan, tapi sampai aku masa pemulihan, di ruang pemulihan aku nggak tidur sama sekali. Ya nggak tahu kenapa, karena aku saking tegangnya atau gimana, tapi aku nggak tidur sama sekali. Sampai malamnya suamiku itu bilang, aku mau tidur dulu. Oh ya, aku sadarnya aku dikeluarin dari ruang pemulihan itu jam 6 kembali ke kamar. Jadi mungkin suamiku kecapean karena nunggu, dia benar-benar nunggu. Jadi malamnya dia tidur duluan, aku belum tidur karena nggak bisa tidur. Dan itu belum makan karena masih harus puasa, harus tunggu buang kas dulu kan. Aku harus puasa menahan sampai jam 11 itu suster bilang nanti aku makan pun itu bubur susu. Ini udah kayak nggak selera banget udah. Dan itu reaksinya di bekas operasi, di bekas jahitan itu beberapa sebenarnya itu udah mulai kerasa sakit, nyutan, udah kayak tapi nggak bilang ke suamiku karena dia ngantuk juga. Jadi dia cuma bangun aja aku makan, udah selesai terus tidur lagi. Dia nggak tanya juga karena kecapean. Tapi aku hari itu tidur. Besoknya ini suster bilang kalau misalnya bisa duduk, ya coba duduk, harus belajar gitu loh. Kalau sudah duduk bisa, nggak pusing, boleh jalan. Nah itu aku langsung duduk, nggak ada proses pusing, nggak ada proses lama-lama, aku bisa langsung duduk. Habis duduk aku bisa jalan, itu setelah kateterku dilepas ya. Jadi aku langsung bisa jalan, besoknya siang itu udah bisa jalan. Itu namanya. Nah setelah nih teman-teman, aku tuh masih belum dalam keadaan yang bisa tenang-tenang karena kita masih harus nunggu hasil PA. PA itu apa? PA itu patologi anatomi. Nah ini yang ngasih tahu kita bahwa itu tadi itu yang diangkat ini ganas atau enggak. Jadi hasilnya masih belum keluar, sampai baru keluar itu minggu kemarin, Senin kemarin. Nah, oh ya teman-teman, kalau ada yang mau tanya biaya over semuanya di rumah sakit ini berapa, biaya yang aku habisin semuanya ya di rumah sakit ini kurang lebih 35 sampai 40 sekian. Tapi kalau overall semuanya sampai periksa dokter 1 sampai 5 terus obat dan lain-lain sebagainya itu ya mencapai setengah dari 100.
50 aja loh, setengah dari 100. Biar keren lah, biar menghibur dikit kata Nggak ada yang mikir. Nah itu kayak gitu teman-teman ceritaku ya, dari awal aku ketemuan sampai penyakit ini sampai diangkat. Terus kalau teman-teman mau tanya gejalanya dan penyebabnya apa aja, itu teman-teman bisa cari-cari di jurnal-jurnal. Udah banyak sih, dan lebih baik teman-teman cari di jurnal ya. Kalau kata Jurnal suami, penelitian. kalau kata suami saya nih harus cari di jurnal penelitian karena itu lebih akurat, Tapi terpercaya terpercaya. karena kan penelitian ilmiah. Tapi kalau aku ini kasus khusus ya, jadi gejalaku itu enggak, jadi enggak semuanya yang terjadi ke aku. Cuman ya itu sakit punggung itu aja, yang lainnya oke aja, normal aja gitu. Nah, ini sih memang kerjanya Tuhan sih, Tuhan luar biasa ke aku. Dari yang sebesar itu, jadi ukurannya itu 13 cm, 13 kali berapa, seginian ya, lebih besar lagi. Jadi kayak ya ini loh, kayak pokoknya besar gitu. Nah itu tuh bener-bener ada di perutku. Dan ya kalau teman-teman kenal aku, kalian lihat aku tuh kecil banget orangnya, aku tuh kecil. Jadi kayak ekspektasinya tuh ada sesuatu sebesar itu di perutku tuh bener-bener wah. Kalau nggak Tuhan kerjanya aku tuh ya aku bisa apa gitu loh. Kalau bayi ya masih mungkin ya ini, tapi di luar kandungan besar banget. Aku yang lihat itu kayak gila sih, ini kok bisa sampai segede ini. Dan aku kayak nggak ngerasain yang biasanya kan orang pendarahan apa, aku nggak ada yang kayak gitu. Nah teman-teman, harapanku setelah teman-teman lihat video ini, kalian nggak nge-skip di depan aja, tapi benar-benar lihat sampai akhir supaya kalian bisa belajar untuk lebih jaga kesehatan lagi, lebih aware. Jadi aware. Kok bahasa Inggrisan aku gimana? Lebih menjaga makanan yang dimakan. Terus kalau misalnya kalian ngerasa sedikit aja, terutama teman-teman yang cewek, ngerasa sesuatu yang sedikit aja di badan itu beda, aneh gitu, langsung diperiksa, jangan gitu dan tunda. Karena kan gini, kita tuh looknya emang sehat ya, badan kayaknya fit, baik-baik aja, tapi kita nggak tahu yang ada di dalam tubuhnya kita tuh gimana. Jadi kita tuh harus benar-benar memastikan bahwa kita tuh sehat di luar dan sehat di dalam. Nah, video ini aku nggak bermaksud untuk nakut-nakuti teman-teman, tapi bener-bener aku pengen sharing kejadian yang aku alami. Dan aku ngalami juga banyak mujizat dari Tuhan, luar biasa banget. Berkat doa-doa dari teman-teman, keluargaku, mamaku, mamiku yang 24 jam ini menemani aku. Dan puji Tuhannya lagi, ini kan masa pandemi ya, jadi suamiku juga nggak harus ke kantor, bisa nemeni aku 24/7. Untungnya kayak gitu. Nah, dan setiap masalah, setiap cobaan itu Tuhan tuh pasti punya rencana. Jadi kalian tuh jangan putus asa. Terus terutama juga jangan marah-marah ke Tuhan, karena aku sempet kepikiran kayak pengen marah ke Tuhan, kenapa kok aku. Tapi kita harus tetap bersyukur karena semuanya itu pasti indah di akhir. Ya ini emang jalan-jalan Tuhan sih. Aku nikah sama suamiku tuh belum 1 tahun, dan aku baru 1 tahun itu nanti tanggal 31 Agustus ini, bulan ini persis. Kita bikin videonya ini H14 setelah aku menikah, aku operasi. Dan ini bener-bener aku belum 1 tahun nikah sama suamiku, kita punya masalah sebesar ini. Dan ini puji Tuhannya kita bisa handle, puji Tuhannya.
Ya, terus hasil PA-nya gimana? Hasil PA-nya puji Tuhan banget nggak ganas. Jadi setelah kita kontrol ke dokter kemarin terakhir, karena kita ketemu lagi 1 bulan lagi sama dokternya, perbanku juga udah dilepaskan, dokter bilang hasilnya nggak ganas. Ternyata banget ini bener lewat kejadian-kejadian ini aku benar-benar dibukakan bahwa setiap masalah itu, setiap kita berdoa orang itu pasti ada jawabannya. Dan berusaha. Iya, dan berusaha. Mesti ke dokter. Mesti ke dokter. Dan lewat yang aku nggak sengaja harus bacain Santa Elizabeth, asuransiku. Terus dari hasil CT scan yang ada kemungkinan maligna, sampai harus ada periksa CA125 yang ada kadar angkanya kanker. Dan kemarin aku measure lagi ke dokter bilang kalau sudah diangkat otomatis itu juga udah nggak ada dan harus kita amini bahwa itu ada. Nah, ini aku sekarang lagi masa pemulihan, ya semoga secepatnya bisa segera pulih, segera bisa masak lagi, segera bisa masak buat suami, bersih-bersih rumah, dan kembali bikin video-video berikutnya. Ya, setiap cobaan, masalah dalam hidup itu aku percaya Tuhan udah persiapkan untuk nantinya jadi lebih indah. Kita itu memang harus melewati proses, dan ini emang bagian dari kita untuk kita lewati untuk mendapatkan sesuatu yang lebih indah. Oke. Sampai sini aja video kali ini. Ini udah bener-bener panjang. Semoga teman-teman lihatnya sampai di akhir, gak di depan aja. Jadi bisa tahu ceritanya dari awal hingga akhir, karena aku bagi video ini jadi 2 part 1 dan part 2. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah support kita dengan komen, like, subscribe, dan share. Thank you. Makin profesional. Bye. Bye. Harus senyum. Dadah.